Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan model pembelajaran berbasis proyek. Perkenalkan, nama saya Mursidul Awam, mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang model pembelajaran berbasis proyek. Yang dimaksud adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai medianya. Jadi, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nah, selanjutnya, teori belajar pendukung model pembelajaran berbasis proyek. Nah, menurut Kemendikbud tahun 2013, pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Nah, hal tersebut ini sejalan dengan teori konstruktivisme, di mana dalam teori konstruktivisme menekankan pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa atau peserta didik dengan menggunakan pengalaman mereka dan struktur kognitif yang mereka miliki. Ini menurut Urigle tahun 2003. Adapun sintaks model pembelajaran berbasis proyek, yang pertama penentuan pertanyaan mendasar. Nah, di sini di penentuan pertanyaan mendasar, pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai sebagai sebuah investigasi mendalam. Nah, pengajar atau pendidik berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk para peserta didik. Nah, yang kedua selanjutnya perancangan proyek. Nah, di sini perancangan proyek dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Nah, perencanaan berisi tentang aturan main. Jadi, ada aturan mainnya, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial yang telah kita bangun sebelumnya. Dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek yang akan dibuat. Nah, selanjutnya adalah penyusunan jadwal. Nah, pengajar dan peserta didik secara kolaboratif juga sama dengan perencanaan proyek tadi, dia berkolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek yang akan dibuat. Aktivitas pada tahap ini antara lain yang pertama membuat timeline untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, membuat deadline penyelesaian proyek. Yang ketiga, membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru. Nah, yang keempat, membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Dan yang terakhir, meminta peserta didik untuk membuat penjelasan atau alasan tentang pemilihan suatu cara yang mereka pilih. Nah, langkah selanjutnya yaitu pengawasan kemajuan proyek. Nah, di sini pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek tersebut. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik dengan setiap proses. Dengan kata lain, pengajar atau pendidik berperan menjadi mentor di aktivitas peserta didik. Ini agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting. Langkah selanjutnya yaitu pengujian hasil. Nah, di pengujian hasil ini penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi dalam materi pembelajaran. Nah, berperan dalam pendidik juga berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik mereka, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, dan membantu pengajar dalam menyusun strategi
pembelajaran berikutnya. Nah, yang terakhir, mengevaluasi pengalaman. Nah, pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas ya dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Nah, proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Nah, pendidik dan peserta didik mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran. Sehingga pada akhirnya nanti ditemukan suatu temuan baru ya, untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Nah, prinsip sosial model pembelajaran berbasis proyek. Jadi, dalam menerapkan proses pembelajaran berbasis proyek, ini ada prinsip-prinsipnya yang akan dilalui ya. Prinsip sosial, nanti ada juga prinsip reaksi dan dampak pengiring. Nah, untuk prinsip sosialnya, prinsip sosial model pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, proses pembelajaran ini menuntut siswa untuk mengembangkan keterampilan seperti kolaborasi dan refleksi. Seperti yang tadi kita jelaskan di langkah-langkah sintaks proses pembelajaran, siswa dan peserta didik dan pendidik secara kolaboratif merangkai suatu proyek dalam mencapai suatu materi ya, suatu proyek yang ingin dituntaskan dalam ketercapaian materi. Nah, siswa juga menjadi lebih percaya diri berbicara dengan kelompok mereka, termasuk kelompok-kelompok nantinya kelompok orang dewasa. Jadi, melatih siswa agar lebih bisa mengembangkan ide-ide mereka yang ingin mereka sampaikan ya, di hadapan publik. Nah, sistem sosial selanjutnya mengacu pada konsep kooperatif yang dikenal dengan istilah pembelajaran gotong royong, yaitu sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan peserta didik lain dalam tugas yang terstruktur. Ini pendapat Lee tahun 2008. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ada berbagai macam prinsip yang akan tercipta ya dalam melaksanakan beberapa model pembelajaran, yang ternyata tadi sudah kita jelaskan prinsip sosial, dan sekarang prinsip reaksi model pembelajaran berbasis proyek. Nah, prinsip reaksinya untuk guru berperan sebagai fasilitator bagi kegiatan siswa dalam melaksanakan proyek secara kooperatif. Nah, dengan bantuan guru, siswa dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki melalui proses pembelajaran. Nah, yang kedua, penerapan pembelajaran proyek mendorong tumbuhnya kreativitas, kemandirian, tanggung jawab, kepercayaan diri, serta berpikir kritis dan analitis pada siswa. Berkaitan dengan hal ini, perlu ada sistem dukungan ya dari lingkungan siswa. Nah, dampak pengiring model pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, pengimplementasian model ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan karakter siswa dengan pendekatan ilmiah melalui proyek dan pemerataan penyampaian informasi melalui kelompok kooperatif. Seperti disampaikan Parkey 2010, penerapan proyek dalam pembelajaran merupakan cara untuk melibatkan peserta didik, mengurangi ketidakhadiran, meningkatkan keterampilan pembelajaran kooperatif, dan meningkatkan hasil skor tes mereka. Nah, ini kajian empirik model pembelajaran berbasis proyek, judul skripsi yang saya dapatkan ya. Dan di pertama skripsi dari tesis dari Tata Mardiana tahun 2012 ya. Hasil dengan judul model pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan GRASP pada mata kuliah teknik pemrograman.
Nah, hasil dari hasil dari penemuannya, model pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan GRAPS dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa menjadi lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Nah, yang kedua dari Laili Fitriawati tahun 2017, di mana karya ilmiahnya yaitu berjudul Model Pembelajaran Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek berbasis potensi lokal pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMA SMK di Malang. Nah, di sini hasil yang ditemukan model pembelajaran inovatif pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan adalah model pembelajaran berbasis proyek dengan aspek pengolahan. Nah, proyek yang dihasilkan ya, jadi dia menghasilkan suatu proyek dengan perencanaan usaha yang diwujudkan dalam proposal usaha. Nah, proposal usaha yang memiliki ide olahan makanan kreatif ya, dan disesuaikan dengan peluang pasar, yaitu lingkungan sekolah mendapat bantuan modal dari koperasi sekolah sebesar 20% untuk mengembangkan usahanya. Nah, jadi sangat berguna untuk ataukah sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi kita jika kita ingin mengambil nantinya suatu judul dalam penelitian kita tentang model pembelajaran berbasis proyek. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.